Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu menuntut ilmu. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang etika profesional. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yolanda Aprilia Sapfitri, kedua Tirta Sari Asnanda, yang ketiga Putri Id Maulidah, dan keempat Eka Ayu Puji Lestari, dan saya sendiri Muhammad Ridan Muhtadi. Yang pertama, apa itu etika? Etika adalah prinsip moral yang menjadi pedoman bagi tingkah laku seseorang. Adapun latar belakang seorang, apabila dia mempunyai etika yang baik, dia akan mempertimbangkan dampak dari kegiatannya terhadap lingkungan sosial dan orang lain. Etika profesional ini merupakan praktik akuntan publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti prinsip-prinsip etika yang telah ditentukan, antara lain dapat dipercaya, penghargaan, pertanggungjawaban, kelayakan, perhatian, dan kewarganegaraan. Kebutuhan khusus terhadap perilaku etis dalam profesi. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada para dokter, hakim, atau akuntan publik, maka kemampuan para profesional itu untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Perbedaan antara kantor akuntan publik dan profesional lainnya. Kantor akuntan publik memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional lain dengan para pemakai jasanya. Sebagai contoh, pengacara biasanya bertugas dan dibayar oleh klien dan mempunyai tanggung jawab utama menjadi pembela bagi klien tersebut. Sedangkan KAP bertugas dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Tetapi yang mendapat manfaat utama dari audit ini adalah para pemakai laporan keuangan. Kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional (AICPA) menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip, yang kedua, peraturan perilaku, yang ketiga, interpretasi atas peraturan perilaku, dan yang keempat, kaidah etika. Beberapa definisi yang diambil dari Kode Perilaku Profesional AICPA harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya, yaitu klien, kantor akuntan, institut, anggota, dan praktik akuntansi publik. Kode perilaku profesional. Nah, ini ada kode perilaku profesional atau kode perilaku etika yang sudah dijelaskan, yaitu ada 4: prinsip, peraturan perilaku, interpretasi peraturan perilaku, dan kaidah etika. Dan 4 bagian ini akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada bagian prinsip, yaitu standar perilaku etis yang ideal dinyatakan dalam istilah filosofis. Nah, ini tidak dapat diberlakukan. Kemudian ada peraturan perilaku. Bagian ini merupakan standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik, dan ini juga tidak dapat diberlakukan.
Kemudian di bagian interpretasi peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku oleh Divisi Etika Profesional dari AICPA. Ini juga tidak dapat diberlakukan, tetapi para praktisi harus memberikan alasan jika terjadi penyimpangan. Kemudian di bagian kaidah etika, penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan kepada AICPA oleh pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Ini juga tidak dapat diberlakukan, akan tetapi para praktisi harus memberikan alasan jika terjadi penyimpangan. Kemudian ada prinsip etika akuntan publik. Nah, prinsip etika akuntan publik ini ada 8. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Di dalam tanggung jawab profesi ini ada tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab dan praktik lain. Kemudian ada kepentingan publik. Kepentingan publik adalah dalam kerangka kepada publik. Dan yang ketiga ada independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota kantor akuntan publik harus selalu memperhatikan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Dan yang keempat ada integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahui atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dan yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam menjalankan profesinya harus melakukan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional secara maksimal. Dan yang keenam, ada kerahasiaan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan. Dan yang ketujuh, ada perilaku profesional. Harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan yang terakhir, ada standar teknis. Nah, standar teknis ini harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga independensi dan integritas audit. Yang pertama, independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Yang kedua, sebagai seorang auditor harus menanamkan sikap independensi dalam dirinya. Auditor yang memiliki sikap independensi artinya auditor tersebut harus bersikap jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepada siapapun. Karena auditor melakukan audit hanya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Selanjutnya, independensi terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, independensi in mind atau independensi dalam berpikir. Auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak biasa. Kedua, independensi in appraise atau independensi dalam penampilan. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Jasa non-audit. Sarbanes, Oakley, dan peraturan SIC membatasi tetapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Jasa non-audit yang tidak dilarang oleh aturan Sarbanes, Oakley, dan SIC harus disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit Perusahaan. Komite audit adalah
sejumlah anggota Dewan Direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Kemudian konflik yang timbul dari hubungan personalia. Yang pertama, penerimaan karyawan dari mantan anggota tim audit pada sebuah klien meningkatkan masalah independensi. Yang kedua, kantor angkutan publik tidak dapat terus mengaudit klien tersebut jika auditor menerima posisi itu dan telah berpartisipasi dalam setiap kapasitas audit selama 1 tahun sebelum dimulai audit. Kantor angkutan publik bisa terus melaksanakan audit jika mantan auditor menerima posisi seperti asisten kontroler atau akuntan tanpa tanggung jawab utama di bidang akuntansi. Peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Peraturan 101 independensi yaitu seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik standar yang dirumuskan lembaga dan yang dibentuk oleh dewan. Frase terakhir peraturan 101 yaitu sebagaimana diisyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga dan yang dibentuk oleh dewan adalah cara yang tepat bagi AICPA untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan persyaratan independensi atas berbagai jenis jasa. Interpretasi peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit karena hal itu berpotensi merusak independensi audit aktual dan pasti akan mempengaruhi persepsi atas independensi auditor. Berikut anggota yang tercakup peraturan 101. Yang pertama, orang-orang pada tim penugasan atestasi. Yang kedua, orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi seperti orang yang mengawasi atau mengevaluasi partner penugasan. Dan yang ketiga, partner atau manajer yang memberikan jasa non-atestasi kepada klien. Keempat, partner di kantor yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi. Kelima, kantor akuntan dan program tunjangan karyawannya. Dan yang terakhir, entitas yang dapat dikendalikan oleh setiap anggota atau 2 orang lebih yang terlibat atas entitas yang beroperasi bersama. Peraturan kepemilikan saham lebih rumit ketimbang saat pertama kali terlihat. Peraturan independensi ini umumnya juga diterapkan pada keluarga dekat anggota yang terlibat. Interpretasi dari peraturan 101 mendefinisikan keluarga dekat sebagai pasangan, setara dengan pasangan, atau yang bergantung padanya. Peraturan perilaku lainnya. Yang pertama, peraturan 102 integritas dan objektivitas. Yang kedua, dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, setiap anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaiannya kepada orang lain. Untuk menggambarkan arti integritas dan objektivitas, asumsikan auditor percaya bahwa piutang usaha mungkin tidak dapat ditagih tetapi menerima pendapat manajemen tanpa evaluasi independen atas kolektibilitas atau ketertagihan piutang itu. Interpretasi atas peraturan 102 menyatakan bahwa konflik kepentingan yang terlihat mungkin tidak melanggar peraturan perilaku jika informasinya diungkapkan kepada klien anggota atau yang mempekerjakannya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.